Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sri Winasih, guru matematika MAN 1 Jombang. Kali ini kita mempelajari bab statistik ukuran pemusatan data. Saya akan mengambil contoh update kasus COVID-19. Tujuannya, mari bersama-sama kita waspada, selalu memakai masker bila berpergian, jaga jarak, dan kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik di rumah saja. Sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabba zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kompetisi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Indikatornya adalah mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Pada pertemuan ini, peta konsepnya bisa kalian lihat. Untuk statistik ada pengumpulan data, ada penyajian data. Penyajian datanya ada diagram, dibagi diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk ukuran pemusatan datanya ada mean, modus, median, dan kuartil. Pada pertemuan kali ini hanya saya bahas pada data tunggal. Untuk data berkelompok, pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data digunakan agar data yang diperoleh mudah untuk dibaca dan dipahami. Ukuran pemusatan data terdiri atas mean, median, dan modus. Sedangkan ukuran pemusatan data berkelompok. Data berkelompok merupakan data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval untuk menghitung ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran ini memang agak berbeda cara menghitungnya dari ukuran pemusatan data tunggal. Ini contoh penyajian data diagram garis. Saya ambil contohnya grafik kenaikan jumlah kasus corona di RI per 26 Maret. Bisa dilihat Maret tanggal 2 kita masih punya 2 kasus. Tanggal 6 4 kasus. Tanggal 8 6 kasus. Tanggal 9 19 kasus dan seterusnya. Bisa dilihat grafiknya, diagram garisnya naik. Kasusnya itu yang vertikal dilihat semakin tinggi. Semakin hari yang kena corona semakin banyak. Ini contoh data pasien COVID-19 pada diagram batang. Ini hanya sekedar contoh. Misal yang oranye ODP, yang biru sembuh, yang merah positif. Ini per Maret, April, Mei, dan Juni. Ini untuk contoh soal diagram lingkaran. Misalnya, dalam seluruh pengunjung warnet dalam 1 minggu itu 500 orang.
Senin ada 75, Selasa 150, Rabu 100, Kamis 100, Jumat 75. Kalau disuruh mencari berapa persennya, berarti Senin 75 yang datang per 500 dalam seluruh pengunjungnya dalam 1 minggu dikalikan 100%, jadi sama dengan 15%. Untuk Selasa yang datang 150 orang, berarti 150 per 500 kali 100% sama dengan 30%. Untuk Rabu 100 per 500 kali 100. Untuk Kamis, karena yang datang hari Kamis 100 orang, berarti 100 per 500 kali 100% sama dengan 20%. Untuk Jumat, yang datang 75 orang, berarti 75 per 500 kali 100% sama dengan 15%. Ini contoh latihan soal diagram lingkaran. Saya contohkan pasien COVID-19. Oranye menunjukkan ODP. Biru 27% menunjukkan sembuh. 10% menunjukkan positif. 8% menunjukkan yang kuning ini PDP, yang merah tadi itu positif, yang biru berarti tadi sembuh. Soalnya bisa dilihat. Jadi lihat dulu diagram lingkaran di slide yang atas tadi. Dari 420 orang pasien COVID, warna biru sembuh, warna merah positif, warna kuning PDP, dan warna oranye ODP. Tentukan berapa orang yang ODP. Mari kita kerjakan bersama-sama. Sekarang, kalau tadi dikerjakan latihannya di rumah. Sekarang mari kita pada pemusatan data. MEAN adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai MEAN dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. MEAN juga disebut sebagai rata-rata. Rumusnya jumlah seluruh data dibagi jumlah data atau banyaknya data. Sedangkan modus adalah data yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi terbesar. Median adalah nilai tengah suatu data. Median memiliki dua rumus, yaitu untuk median genap dan median ganjil. Rata-rata hitung atau biasa disebut MEAN. Rata-rata dari data yang belum dikelompokkan. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan seluruh angka data yang selanjutnya dibagi dengan angka data. Rumusnya bisa dilihat rata-rata jumlah semua datanya dibagi banyaknya data. Keterangannya X rata-rata, N ukuran sampelnya atau banyak data sampel, rata-rata populasi, N ukuran populasinya. Jadi bisa disimpulkan tadi rata-rata. Sekarang kalau rata-ratanya data berkelompok adalah nilainya dibagi frekuensi dibagi banyaknya data. Contoh untuk mencari rata-rata. Tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. 7,5, 8, 6, 9, 7. Semua data dijumlahkan, hasilnya dibagi banyaknya data tadi, yaitu banyaknya data ada 6. Berarti hasil penjumlahannya 42 dibagi 6 sama dengan 7.
Contoh soal lagi. Contoh soal, berapa rata-rata hitung tabel frekuensi berikut. Bila nilai 70 frekuensinya 5, 69 frekuensinya 6, 45 frekuensinya 3, 80 frekuensinya 1, 56 frekuensi 1. Caranya, nilai dikalikan frekuensi 70 kali 5, 350. 69 kali 6, 414. 45 kali 3, 135. 80 kali 1, 80. 56 kali 1, 56. Jadi jumlah frekuensi dikalikan nilai jumlahnya 1035. Rumus dari rata-rata adalah jumlah frekuensi dikalikan nilai dibagi jumlah dari frekuensinya. Berarti rata-ratanya 1035 dibagi 16 sama dengan 64,6. Jadi rata-ratanya adalah 64,6. Selanjutnya kita akan mencari kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, kita harus melihat kondisi jumlah data terlebih dahulu. Diurutkan ya, dari yang terkecil sampai terbesar. Tidak boleh langsung tanpa diurutkan, langsung dicari. Nilainya diurutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuartil kedua dicari terlebih dahulu dengan mencari nilai yang ada di tengah. Kuartil kedua bisa juga disebut sebagai median. Selanjutnya dicari lagi nilai tengah dari awal sampai dengan kuartil kedua disebut sebagai Q1. Sedangkan setelah kuartil kedua sampai data terakhir dilihat yang paling tengah-tengahnya itu disebut Q3. Selanjutnya, kadang-kadang ada pertanyaan, apa sih jangkauan kuartil? Jangkauan kuartil adalah Q3 dikurangi Q1. Sedangkan simpangan kuartil sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1. Ini soal yang perlu sampean kerjakan. Coba dikerjakan. Diketahui data sebagai berikut. Hitunglah mean, modus, dan mediannya. Dari keterangan yang sudah saya sampaikan di atas, saya yakin semua bisa mengerjakan. Jadi pertemuan kali ini ada 2 tugas. Yang pertama tugasnya adalah diagram lingkaran. Tadi bisa dilihat pada video pembelajaran yang saya sampaikan, dan soal yang ini mencari mean, modus, dan median dari angka 6, 8, 5, 7, 6, 3, 2, 4, dan 8. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ilmu yang bisa saya sampaikan. Pertemuan lagi kita bahas pemusatan data berkelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.